masa demi masa maksudnya. Pertama langit, habis itu bumi, lalu masanya sudah tercipta bumi, Allah ciptakan malam dan siang. Sudah siang dan malam masanya lagi Allah menciptakan di bumi itu laut. Ah gitu maksudnya. Lalu setelah ada laut itu ada kapal yang berlayar. Bukan waktu menciptakan langit dan bumi ada kapal, bukan. Jadi gunanya itu misalnya tidak dikatakan pun begitu kan orang tahu itu. Kalau ada laut, ada kapal nggak usah diomongin. Kenapa Allah mengomongkan seperti itu? Itulah tanda kebesaran Dia. Kalau bukan Dia yang menciptakan laut siapa? Yesus. Mana bisa? Yesus nggak bisa bikin laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat beriman, selamat datang dan jumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan memberikan sebuah reaksi pada video yang mana video tersebut adalah video perdebatan dari Ustadz Yusuf PI dan seorang Oten. Nah, video tersebut berisi tentang penciptaan siang dan malam serta perdebatan mengenai ujung bumi. Ada beberapa bagian yang cukup menarik untuk kita perhatikan, terutama ketika sesi tanya jawab antara Oten dan Ustadz Yusuf PI. Penasaran seperti apa pembahasannya? Yuk teman-teman kita simak videonya bersama-sama. Perhatikan baik-baik pertanyaan, jawaban, dan dalil yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Jangan lupa tonton sampai selesai karena ada bagian menarik yang sayang kalau dilewatkan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Ngapain? Yesus aja nggak pernah contohin makan babi kok. Masa? Mana ada Yesus pernah makan babi? Open cam dulu lah. Buka dulu kameramu, ntar diturunin moderator kamu. Open cam dulu lah. Nah gitu. Mana orangnya? Masih hitam tuh. Aku tiduran soalnya. Ini ya kok gelap bang. Kau ini Kan? Kristen apa? Protestan atau Katolik? Semua Kristen Iya. saya lah. Hah? Semua Kristen saya masuki. Oh semua Kristen kau masuki? Oh. Terus ada yang mau kau tanyakan sama aku? Gitu bang. Lah, banyak sebenarnya, tapi tadi saya tanya sama Nandar. Al-Baqarah 164, artikulasinya apa Nandar? Saya bilang. Nah, dia muter-muter lah menjawabnya. Akhirnya saya diturunkan sama dia. Kenapa muter-muter? Gampang. Mungkin kamu yang kagak paham tuh. Nah teman-teman, coba kita simak baik-baik di bagian ini. Oten bertanya kepada Ustadz Yusuf tentang penciptaan siang dan malam. Ustadz Yusuf kemudian menjelaskan dengan merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 164, yang mana ayat tersebut membahas tentang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah termasuk pergantian siang dan malam. Namun, teman-teman bisa perhatikan sendiri. Ketika Ustadz Yusuf memberikan penjelasan, Oten justru tertawa dan menyangkalnya. Nah, menurut teman-teman, apakah sebuah penjelasan seharusnya dijawab dengan tawa dan penyangkalan atau sebaiknya dibantah dengan argumentasi dan dalil yang jelas? Yuk kita lanjutkan videonya dan simak sampai selesai. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Perhatikan baik-baik bagaimana masing-masing pihak menyampaikan argumentasinya. Iya, yang nggak paham kan, di situ disebutkan dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, siang dan malam apa malam dan siang lupa dari pembacaan seperti itu. Ada bahtera lewat bermuatan. Baik, sebelum ke terjemahannya, bentar.
sebelum kamu ke terjemahannya, kamu bisa nggak baca Arabnya? Enggak bisa. Nggak bisa. Gimana kau mau memprotes Bang Nandar? Kau aja nggak bisa baca teksnya. Kan dia bertanya apa yang mau ditanya. Saya tanya itu Al-Baqarah 164. Udah, kalau gitu kalau kamu nggak tahu juga ya nggak bisa baca juga, di dalam bahasa Arab itu ada namanya waw. Waw itu terbagi berapa gitu. Jadi Terbagi berapa? Sama, Tahu nggak? Sama penjelasanmu sama Nandar. Beda. Makanya nih ku jelaskan ya samamu. Makanya Al-Baqarah 164 itu harus dilihat dari teks yang aslinya. Nih. Bentar ya. Kenapa ini merah ini? Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Tuh ya. Ini ada nih huruf waw. Wal ardi. Ada lagi wawnya. Wa ikhtilafil laili. Ada lagi wawnya. Wan nahari. Ada lagi wawnya. Wal fulkillati. Ini beda nih. Wow ini dengan ini beda cara memahaminya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Tuh. Ya, ini dan. Wow menyambung. Wow atof. Ini beda lagi wawnya. Wakhtilafil laili. Wow ini kemudian setelah langit dan bumi itu diciptakan, Allah menciptakan malam, wan nahari dan siang. Setelah menciptakan malam dan siang, Allah menciptakan laut. Tuh di bumi ya, setelah menciptakan bumi, Allah menciptakan malam dan siang. Di bumi itu pula Allah menciptakan laut. Yang dimana laut itu berlayar kapal yang berguna untuk manusia. Gimana sih? Artinya apa? Nih ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, langit dan bumi ada. Silih bergantinya malam dan siang. Allah ciptakan malam dan siang di langit dan di bumi. Setelah itu, setelah bumi itu tercipta, ada bahtera yang berlayar di laut. Karena Allah menciptakan laut. Yang laut itu berguna bagi kapal membawa barang-barang di zaman sekarang. Itu kan kapal banyak tuh bawa barang zaman sekarang. Iyalah. Nah, makanya bukan berarti ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada kapal berlayar waktu penciptaan, bukan kayak gitu maksudnya. Itu pemahaman oten gitu. Jadi itu memang aku tanya tadi sama Nandar penjelasannya. Ya mutar-mutar seperti ini. Orang di situ pada waktu penciptaan langit dan bumi kok. Di situ kan kata Oten kan pada waktu menciptakan langit dan bumi ada kapal berlayar kata Oten. Tuh kata Oten. Enggak, kata kitab tadi itu, bacaanmu itu. Makanya kalau dilihat dari kitab yang tadi, lihat teksnya. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan di langit dan di bumi itu malam silih berganti siang. Setelah siang dan malam ada, Allah ciptakan laut. Gitu. Yang dimana laut itu ada bahtera kapal yang berguna untuk manusia. Kenapa bahtera kapal itu laut dan kapal itu berguna bagi manusia? Karena kapal itu membawa barang yang bermanfaat bagi manusia, bawa makanan. Coba kalau nggak ada laut, nggak ada kapal, gimana kita kirim-kirim? Tapi kalau misalnya pernyataan itu diberikan sama Stephen Hawking, Thomas Alva Edison, bingung dia. Sekalipun kalian iya. dia bodoh. Dia nggak bisa baca teks aslinya.
Itu Padahal dia udah masalahnya. menciptakan segalanya. Ada. Pasti bingung, bro. Pasti bingung Itu lah. maksudnya. Sekalipun Thomas Maka- Alva Edison atau zaman sekarang sih itu bingung kok bisa gitu. Makanya yang dimaksud di dalam teks Arabnya itu masa demi masa maksudnya. Pertama langit, habis itu bumi, lalu masanya sudah tercipta bumi, Allah ciptakan malam dan siang. Sudah siang dan malam ada masanya lagi Allah menciptakan di bumi itu laut. Gitu maksudnya. Lalu setelah ada laut itu ada kapal yang berlayar. Bukan waktu menciptakan langit dan bumi ada kapal, bukan. Jadi gunanya itu misalnya tidak dikatakan pun begitu kan orang tahu itu kalau ada laut ada kapal nggak usah diomongin. Kenapa Allah mengomongkan seperti itu? Itulah tanda kebesaran Dia. Kalau bukan Dia yang menciptakan laut, siapa? Yesus. Mana bisa? Yesus nggak bisa bikin laut. Nah, kan di Gitu. situ masalahnya dia menciptakan langit dan bumi pergantian malam dan siang bahtera lewat bermuatan. Aku sampai itu. bingung satu hari memikirkan itu. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya boleh tanya nggak? Ya, Jadi gini, di kitab Anda itu ada ujung bumi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Coba teman-teman simak baik-baik. Kali ini Ustadz Yusuf balik memberikan pertanyaan kepada Oten. Pertanyaannya kurang lebih adalah, di kitab Anda itu ada ujung bumi kan? Kalau ada, di mana ujung bumi itu? Pertanyaan tersebut kemudian dikaitkan dengan Matius 24 ayat 31. Teman-teman, coba perhatikan respon Oten ketika mendapatkan pertanyaan tersebut. Apakah pertanyaan dijawab dengan jelas atau justru tidak mendapatkan penjelasan yang memadai? Silakan teman-teman simak sendiri videonya dan nilai dengan objektif. Jangan hanya melihat siapa yang berbicara, tetapi perhatikan juga apa pertanyaan, apa jawabannya, dan apa dasar yang digunakannya. Karena dalam sebuah diskusi agama, yang paling penting bukan sekedar siapa yang menang atau siapa yang kalah. Yang lebih penting adalah dalil, penjelasan, dan konteksnya. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah jawaban yang diberikan sudah menjawab pertanyaan tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa simak videonya sampai selesai. Itu di mana ujung bumi? oh di ujung kulon, Hah? di ujung kulon, ujung kulon. Ujung kulon di mana? Ujung kulon tuh bukan ujung bumi. Oh bukan ya, ujung kulon berarti di ujung selatan ya, ujung kulon itu. Ujung bumi di mana? Ini kitab juga aneh ini. Ada ujung bumi, ada ujung langit. Di mana ujung langit sama ujung bumi? Berarti itu ekornya agak jauh dari ujungnya. Iya, ini stres tukang tulis Bible nih. Nah, kalau ujungnya itu kan masih bisa diartikulasikan, berarti dia putarannya gitu. Nah, Gini, yang tadi gini, itu, ini. Dalam Kita baca penciptaan dulu. itu kapal lewat, susah kan? Kita baca dulu ya. Nih. Kenapa nih setiap kali saya ganti ini ada keluar merah? Nih. Dan ia akan menyuruh malaikatnya dengan meniup Di mana itu sangkakala dulu? yang dahsyat. Matius 24 nomor 31. Loh, ya. Matius 24 nomor 31. Nih ya. Meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Ya. Dari ujung langit, mana ujung langit? Di mana coba? Ujung langit sama ujung bumi itu di mana? Nanti datang kau ke Ujung tempatku langit. dan kasih tahu, mau nggak? Ujung langit di mana? Terus bumi ini kenapa Iya, di punya tempatku, 4 di sudut? tempatku. Makanya ku Di bilang tempatku. menurut Bible ya bumi itu segi 4.
datar gitu menurut Bible. Bumi itu datar menurut Bible. Macam mana nih? Itu- Nih. Itu 4 penjuru angin, maksudnya ada utara, selatan, barat, daya, dan seterusnya. Mata angin tuh bukan 4. Sekolah di mana mata angin 4? Mata Udah aku angin tuh bilang. ada 16. Itu mata angin bukan 4. Ini penjurunya apa? Sudut. Ya. Makanya aku Terus bilang, yang mau kau ya, tanya mana? bumi itu Yang mau kau datar, tanya bumi mana, itu Dek? datar. Bumi itu datar Jadi menurut di situ, Bible. ya. Yang mau kau tanya yang mana, Dek? Ini ujung langit mana? Ujung langit. Iya, kamu ke tempatku, nanti saya kasih tahu. Nah, jawab yang betul lah. Mana ujung Lah, langit? jawab Ujung yang langit betul, itu di bagaimana mana? aku bisa menunjukkan orang itu di tempatku kok? Kamu ke Oh, ya tempatku, sudah, nanti saya tunjukkan saya sama ganti kamu. aja. Saya ganti aja. Kalau kau nggak serius jawabnya, nih, Saya saya ganti. aja. Nih, Kamu gonta-ganti, aku nanya satu aja, kamu nggak bisa jawab. nih ya. Masa Nih, ada saya kapal ganti lewat dulu. waktu penciptaan? Nih. Ya udah, saya ganti. Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang tuh di mana tiang langit? Tetap aja, Di kamu ke langit. tempatku akan saya kasih tahu. Langit punya tiang. Saya mau beli gergaji, mau saya potong ke pesawat ketabrak pula ini. Kamu ke tempatku, maka saya kasih tahu. Ada, jawab kan kau. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang kita simak dan kita reaksikan bersama-sama. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bagaimana sebuah pertanyaan dijawab dengan penjelasan dan bagaimana pertanyaan tersebut kemudian kembali diarahkan kepada lawan diskusi. Tapi teman-teman, jangan hanya menerima pendapat saya begitu saja. Silahkan simak kembali videonya, pelajari dalil yang digunakan dan nilai sendiri dengan pikiran yang jernih dan objektif. Perbedaan keyakinan tidak harus membuat kita untuk saling menghina. Justru dari perbedaan itulah kita bisa belajar untuk memahami dalil, memperluas wawasan dan berdiskusi dengan cara yang lebih baik. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah penjelasan dalam video tadi sudah menjawab pertanyaan yang diberikan? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga sopan dan santun. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.